Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Yusuf, anak-anak. Ya, gimana kabarnya kalian? Pasti baik-baik saja ya, dan tetap semangat walaupun kita dalam keadaan yang masih sulit ini ya. Kita masih harus menghadapi virus sehingga kita belum bisa bertatap muka. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang masa praaksara. Kalau kemarin kita memperiodisasikan masa praaksara ini secara arkeologis, sekarang kita akan memperiodisasi secara perkembangan kehidupan. Nah, apa saja pembagiannya secara perkembangan kehidupan ini? Oke, kita langsung lanjut. Nah, periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan dibagi menjadi 3. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan, lalu masa bercocok tanam, dan juga masa perundagian. Nah, masa berburu dan mengumpulkan makanan ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Ini cara mengumpulkan makanan dan berburu masih sangat sederhana. Lalu ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, ya sudah mulai lebih canggih, canggih cara berburunya, lebih lebih maju lah. Oke, next. Oke, kita bahas dulu tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang pertama adalah yang tingkat sederhana dulu. Nah, dalam kehidupan ekonomi pada masa ini manusia masih sangat bergantung pada alam ya, jadi mereka bergantung pada alam. Jadi kalau pas alam tidak mendukung ya, sepi ya, mereka harus berhemat karena masih tergantung sama itu, belum tahu cara untuk mengolah alam ya, sehingga bisa menghasilkan makanan buat mereka, dalam artian belum bisa bercocok tanam ya. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan berburu hewan. Nah, ini kan berarti kalau pas hewannya sepi, hewannya habis ya, nggak ada makanan, mereka akan pindah nyari tempat yang lain dan mengumpulkan umbi-umbian, buah-buahan dan lain-lain. Nah, ini kan juga ada masa panennya ya. Jadi kalau sudah ngumpulin tapi mereka tidak menanam lagi secara banyak untuk diproduksi massal ya, akhirnya mereka akan mencari, habis pindah tempat lagi. Nah, seperti itu secara ekonomi. Lanjutnya kehidupan sosial. Nah, kehidupan sosial mereka masih hidup berpindah-pindah. Nah, pindah-pindah ini ada hubungannya dengan proses mencari makanan tadi ya, mencari tempat baru yang banyak binatang buruan serta terdapat air. Nah ya, jadi kalau tempat awal mereka berburu mencari makan itu ternyata hewannya sudah habis, mereka akan mencari tempat yang lain. Nah, berpindah-pindah ya, karena mereka belum bisa bercocok tanam ataupun berternak. Nah, mereka serta terdapat air kan, berarti mereka juga mencari tempat yang dekat dengan sungai ataupun di tepi-tepi pantai ya. Next, kehidupan budaya sudah mampu membuat alat-alat sederhana dari batu, tulang, dan kayu. Nah, mereka sudah memakai alat tapi bentuknya masih sangat kasar ya, batunya seperti ini di masa awal-awal ya. Kalau di arkeologis itu alat-alatnya itu masih sangat kasar ya, seperti kapak perimbas, kapak genggam itu ya. Next, sekarang berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ya. Kita bahas yang pertama, kehidupan ekonominya seperti apa. Nah, manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ini sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem berladang ya. Caranya dengan menebang hutan, kemudian membersihkan dan menanaminya. Beberapa kali tanah ladang itu dipergunakan, dan setelah dirasakan kesuburannya berkurang, maka
mereka berpindah. Selain berladang, mereka juga memelihara dan mengembangbiakan binatang. Nah, ini mereka sudah memulai tahu cara bercocok tanam ya, tapi mereka juga masih berburu di tempat ini. Mereka menanam beberapa kali, setelah tanahnya kehilangan kesuburan mereka akan pindah ya. Jadi tanahnya tidak diolah agar tetap subur terus, tapi berapa kali dipakai mereka pindah ya. Itu selanjutnya, di kehidupan sosialnya seperti apa? Kehidupan manusia pada masa ini masih dipengaruhi oleh cara hidup pada masa sebelumnya. Jadi masih hampir sama dengan masa sebelumnya ya. Selain mereka tadi sudah bisa berladang, mereka juga masih melakukan perburuan hewan, menangkap ikan, mencari kerang, dan mengumpulkan makanan yang ada di lingkungannya. Nah, tapi pada masa ini sudah mengalami perubahan besar. Mereka sudah hidup berkelompok ya, mulai menetap. Jadi sudah ada kelompok-kelompok ya. Kalau sekarang mungkin sudah ada suku-suku gitu ya. Sudah ada kelompok-kelompok, tapi masih kelompok kecil, dan mereka sudah mulai hidup menetap tapi di gua ya, di gua, di tempat yang sudah disediakan oleh alam. Mereka belum punya teknologi untuk membangun rumah sendiri. Nah, biasanya gua yang dipilih ini gua yang letaknya cukup tinggi ya, dirasa di situ aman. Terus kalau di tempat tinggi itu kan hewan-hewannya juga masih banyak ya. Next. Nah, kehidupan budaya, selama bertinggal di gua mereka melukiskan sesuatu di dinding gua. Nah, berarti mereka sudah mulai bisa menulis walaupun belum huruf ya, mereka masih bisa menggambar. Nah, lukisan-lukisan ini dibuat dengan cara menggores pada dinding atau memberi warna merah, hitam, dan putih. Nah, ada berupa gambar tangan, binatang, dan bentuk lain. Nah, ini di dinding-dinding gua yang ditemukan itu banyak gambar-gambar mereka. Jadi mereka sudah bisa menggambar tangan, menggambar binatang-binatang seperti itu ya. Lukisan dinding gua menandakan berkembangnya kepercayaan manusia pada waktu itu ya. Misalnya, lukisan cap tangan dengan latar belakang warna merah mengandung arti kekuatan pelindung untuk mencegah roh jahat. Jadi gambar-gambar itu juga dipercaya bisa menangkal roh jahat ya. Oke, pada masa ini kemampuan manusia membuat alat atau perkakas mengalami kemajuan ya. Batu-batu, alat-alat dari batunya mereka sudah mulai lebih halus ya. Ada kapak Sumatera contohnya ya. Lalu ada alat tulang sampung. Nah, alat sampung ini terbuat dari tulang atau tanduk, biasanya digunakan untuk menggali umbi-umbian. Oke, kita lanjut ke masa selanjutnya. Setelah masa berburu dan mengumpulkan makanan, ya, apa perkembangan manusia? Nah, ini masa bercocok tanam ya. Seperti apa kehidupannya? Yang jelas di sini mereka sudah pasti sudah mengenal teknologi untuk bercocok tanam ya. Tapi lebih maju lagi dari yang tadi. Oke, dalam kehidupan ekonomi tidak lagi bergantung pada alam. Jadi mereka sudah tidak lagi bergantung sama alam, karena mereka sudah bisa mengolah alam ya. Mereka bisa bercocok tanam, tahu bagaimana menjaga kesuburan tanah, lalu juga sudah hidup menetap ya. Nah, mereka juga sudah mampu beternak. Jadi hewan-hewan yang bisa diternakkan itu mereka perbanyak dengan cara beternak yang kemudian bisa dikonsumsi sendiri. Nah, diperkirakan sudah melakukan perdagangan dengan sistem barter. Nah, di masa ini sudah ada sistem barter ya, antar keluarga, antar individu ataupun antar kelompok ya. Mereka sudah mengenal sistem barter.
ya sudah mulai bisa berdagang ya. Misalnya ada yang petani, berarti sudah ada beberapa pekerjaan ya waktu itu, petani dan lain-lain. Oke, selanjutnya kehidupan sosial. Sudah hidup menetap dengan kelompok yang lebih banyak dan membangun perkampungan yang dipimpin kepala kampung. Nah, ini mereka sudah menetap dengan kelompok yang lebih banyak. Kelompoknya sudah lebih banyak dari masa sebelumnya ya, karena mungkin manusianya juga sudah tambah banyak. Terus mereka sudah bisa membuat rumah. Jadi tempat menetapnya itu mereka buat sendiri dekat dengan ladang-ladang mereka ya, tidak harus di gua, di tempat yang terpencil, di tempat yang tinggi. Oke, mereka juga sudah punya pemimpin, jadi setiap kelompok itu sudah ada pemimpinnya. Oke, selanjutnya ya, di sini sudah mulai ada perkampungan ya. Nah, alat-alat yang digunakan sudah lebih halus lagi dari sisi budaya ya, dan fungsinya beraneka ragam. Nah, jadi alat-alatnya sudah mulai halus, lalu fungsinya juga beraneka ragam. Nah, mereka juga sudah mengenal perhiasan ya. Contoh alatnya itu adalah kapak persegi, kapak lonjong, sudah bisa membuat gerabah ya, alat pemukul kulit kayu yang digunakan untuk memukul-mukul kulit kayu hingga halus. Nah, itu ya. Alat-alat untuk bercocok tanam itu juga sudah berkembang. Lalu di masa ini mulai berkembang tradisi pendirian bangunan-bangunan besar atau bangunan-bangunan megalitikum ya, seperti menhir itu di masa ini sudah mulai ada ya. Kepercayaan mereka sudah lebih maju lagi. Oke, berkembang kepercayaan kepada roh leluhur ya, pendirian bangunan-bangunan megalitik. Nah, disinilah dimulai ada bangunan-bangunan yang digunakan besar, yang digunakan untuk memuja roh dan lain-lain. Next. Nah, kita masuk ke zaman yang paling maju dari masa praaksara ini, yaitu masa perundagian. Undagi artinya sekelompok orang yang memiliki kepandaian atau keterampilan tertentu. Nah, di masa ini manusia sudah lebih maju dan lebih pintar lagi. Mereka sudah banyak yang punya keterampilan membuat alat-alat dari besi, tembaga dan lain-lain ya. Oke, bagaimana kehidupan pada masa ini? Kehidupan ekonomi tidak lagi sekedar memenuhi kebutuhan. Jadi kehidupannya sudah bukan cuma memenuhi kebutuhan makan ya, mereka bukan cuma makan tapi sudah mulai meningkatkan kesejahteraan. Jadi sudah mulai memperbagus rumah, memperbagus pakaian dan lain-lain. Intinya kesejahteraan mereka sudah mulai memikirkan kesejahteraan, bukan cuma makan seperti di masa-masa sebelumnya sehingga cuma untuk berpikir untuk bertahan hidup ya. Sekarang sudah lebih maju, berarti kehidupan kebutuhan pokoknya itu sudah terpenuhi lah ya, karena mereka sudah bisa berdagang, sudah bisa bercocok tanam dan juga beternak. Nah, mereka melakukan pengaturan air untuk pertanian. Nah, ini mereka sudah tahu cara membuat irigasi ya, sehingga pertanian itu bisa digunakan dalam waktu yang lama ya. Hewan ternak yang dipelihara juga lebih beragam. Nah, hewan ternaknya juga sudah lebih banyak lah, lebih beragam yang pada masa ini. Muncul masyarakat yang memiliki keterampilan. Nah, ini seperti di gambar ini, banyak yang sudah bisa punya keterampilan untuk kayak seperti pandai besi dan lain-lain ya. Karena di sini juga mereka sudah mengenal perdagangan, jadi membuat alat-alat untuk hidup itu juga bisa dibarter dengan nanti hasil-hasil bercocok tanam dan juga
hasil-hasil peternakan. Oke, itu secara ekonomi. Sekarang secara sosial. Nah, perkampungan mereka sudah jauh lebih besar ya, dan lebih teratur lagi. Kalian bisa lihat gambarnya, rumah itu kan sudah lebih maju dari kehidupan sebelumnya. Nah, perkampungan ini terbentuk dari bersatunya beberapa kampung hingga jumlah kelompok penduduk bertambah banyak. Nah, ya, jadi mereka sudah lebih banyak, kegiatan sosialnya sudah lebih erat ya. Masyarakat tersusun dalam kelompok yang beragam. Nah, di sini sudah ada mulai kelompok petani, kelompok pedagang, lalu kelompok tukang ya, pengrajin. Ini sudah ada. Nah, jadi nanti setiap orang punya hasil nanti bisa dibarter ya. Dalam tata kehidupan yang sudah teratur, berburu binatang liar seperti harimau dan kijang masih tetap dilakukan. Perburuan ini selain untuk menambah mata pencaharian juga dimasukkan untuk menunjukkan tingkat keberanian dan kegagahan. Nah, jadi berburu masih dilakukan, tapi bukan cuma untuk makan, karena sebenarnya mereka hasil berternak dan hasil bercocok tanam sudah cukup ya, tapi mereka masih tetap berburu dalam rangka untuk menunjukkan tingkat keberanian, kegagahan ya, sehingga mereka dihargai oleh masyarakat pada waktu itu. Selanjutnya, kehidupan budaya. Nah, pada masa perundagian ini manusia sudah mahir membuat berbagai peralatan dan perkakas. Nah, alat-alat yang digunakan sudah terbuat dari logam. Nah, di masa ini sudah mulai, berarti hampir berbarengan dengan masa logam ya, zaman logam kalau secara arkeologis. Nah, alat-alatnya sudah dari logam, alat-alat untuk bertani, bertukang, perhiasan dan lain-lain itu sudah terbuat dari logam dan sudah lebih canggih, lebih halus, lebih memudahkan mereka dalam bekerja sehari-hari. Nah, masyarakat meyakini bahwa arwah nenek moyang berpengaruh terhadap perjalanan hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, arwah nenek moyang harus selalu dihormati dengan melaksanakan berbagai upacara. Nah, di masa ini ada banyak upacara, sudah mulai ada banyak upacara ya. Mereka masih dinamisme dan animisme ya, menyembah benda-benda di alam atau menyembah roh nenek moyang. Nah, demikian pula kepada orang yang meninggal diberi penghormatan dengan diberi bekal kubur. Nah, mulai ada penguburan, ada tempatnya, petinya ya. Pada masa ini berbagai bidang seni seperti lukis, seni pahat, seni patung, seni bangunan mengalami perkembangan. Sudah mulai ada arca ya. Jadi ini sudah masuk zaman yang bisa dibilang paling maju dari zaman praaksara. Oke, ya, itu anak-anak, ini yang terakhir tentang masa perundagian. Oke, terima kasih sudah menyimak video kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.